Ketika Cinta Memanggil, episode 5, Perdebatan. Pak, Bu, ucap Alicia pelan. Alicia tak langsung melanjutkan perkataannya. Sejenak dia kembali ragu untuk menyampaikan informasi tentang David, tetapi dia yakin bahwa dia harus tetap mengatakannya. Marni dan Irwan menoleh bersamaan pada Alicia. Namun, Marni mulai membereskan meja makan ketika dilihatnya Alicia tak juga berkata sepatah kata pun. "Ada apa, Alicia?" tanya Irwan ketika putrinya tak juga bicara. "Ada yang ingin aku sampaikan. Tadi sewaktu ke rumah Bening, dia menyampaikan beberapa informasi tentang seseorang," ujar Alicia ragu. "Tentang siapa? Kamu itu ke rumah teman kok malah gibah?" Marni geleng-geleng kepala. "Benar, Alicia, tidak boleh begitu," imbu Irwan. Alicia berdeham. "Tapi aku harus sampaikan informasi ini pada kalian. Kamu nggak dengar apa kata bapak dan ibu, Alicia?" Sungut Arinda seraya bangkit dari kursinya dan bersiap ingin beranjak. "Ini tentang Mas David." Ucapan Alicia membuat Arinda membatalkan langkahnya. Dia kembali berbalik dan duduk di kursinya semula. Kali ini, dia menghadapkan badannya ke arah Alicia, berharap sang adik melanjutkan perkataan. Begitupun dengan Marni dan Irwan yang tadi sudah siap-siap beranjak dari meja makan, kini mereka kembali duduk. Ketiganya menatap Alicia. "Informasi apa yang Bening tahu tentang Mas David?" tanya Arinda tak sabar. "Tapi janji, jangan potong ceritaku sebelum aku selesai," pinta Alicia. Arinda berdecak. "Iya, cepetan." Alicia menatap keluarganya satu persatu. Lalu dia mulai menceritakan informasi yang dia dengar, persis seperti apa yang disampaikan oleh Bening padanya. Marni dan Irwan terperangah mendengar penuturan Alicia. Kemudian mereka saling pandang, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara Arinda tak menentu ekspresi wajahnya. Sejak tadi, dia ingin memotong perkataan Alicia, tetapi Alicia menahannya karena sang kakak sudah berjanji untuk mendengarkannya hingga selesai. "Tidak mungkin, Mas David tidak mungkin seperti itu," seru Arinda ketus setelah Alicia menyelesaikan perkataannya. "Alicia, ibu juga tidak percaya David seperti itu. Kamu jangan langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bening," ujar Marni. "Benar, Alicia. Setahu Bapak, Bu Farida membawa anak-anaknya ke Turki itu memang karena mereka ingin tinggal dengan keluarga besar mereka di sana. Semua peninggalan dan usaha Pak Rifki di sini sudah mereka sepakati untuk diurus oleh David, karena David memang mampu menjalankannya," Irwan berkata panjang lebar, disertai anggukan Marni. "Kamu dengar itu, Alicia?" tukas Arinda. "Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita mencari lebih jauh seluk-beluk Mas David sebelum menerimanya di keluarga kita," Alicia bersikeras. Marni menghela napas dan berkata, "Alicia, kalau David memang seperti yang diceritakan oleh Bening, sudah pasti warga sini tahu sejak dulu. Kamu itu jangan mengada-ada." "Bening mendapatkan informasi itu langsung dari Sinta, anaknya Bu Farida, Bu. Terus kamu percaya gitu? Apakah sudah pasti Bening itu berkata jujur?" Arinda tertawa sinis sebelum melanjutkan. "Alicia, kamu nggak tahu kalau si Bening itu pernah naksir sama Mas David. Makanya dia iri dengan kenyataan bahwa Mas David melamarku." Alicia menatap kakaknya. "Aku cuma nggak mau kalau kakak mendapatkan suami yang tidak tepat. Aku sayang sama kakak. Aku ingin kakak mendapatkan pria terbaik." Arinda mencibir. "Halah, kalau kamu sayang sama aku, nggak mungkin kamu memanas-manasi begini. Bilang saja kamu iri, sama seperti kebanyakan gadis di sini yang iri karena aku banyak dilamar oleh pria-pria idaman mereka." Usai berkata begitu, Arinda bergegas bangkit sambil sedikit mengentakkan kursi. Tanpa menoleh lagi dia berjalan dan masuk ke kamarnya. Alicia memandangi sang kakak hingga berlalu. Meski dia sering dibandingkan dengan Arinda, dia tulus menyayangi kakaknya itu. Mereka hanya dua bersaudara. Bagaimana mungkin Arinda berpikir bahwa Alicia tak sayang dan justru iri padanya? Jauh di lubuk hati, Alicia merasa sedih dengan tuduhan itu. "Sudah, Alicia, jangan dibahas lagi. Jangan bikin kakakmu bingung. Dan ingat, jangan katakan ini pada siapapun. Apalagi kalau kamu tidak tahu hal itu benar atau tidak. Bisa-bisa jadi masalah nanti," Irwan menasihati putri bungsunya.
dengar apa kata bapakmu Alisha. Ibu juga nggak suka kalau kamu terlalu sering main ke rumah Bening. Apalagi kalau sampai bergibah begitu. Marni menimpali. Alisha menatap kedua orang tuanya, lantas mengangguk. Dia juga menurut ketika disuruh masuk ke kamarnya. Di kamar, Alisha menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang sambil menatap langit-langit. Sampai hampir tengah malam, dia tak kunjung bisa tidur. Seketika dia teringat bahwa dia belum sholat Isya. Maka, Alisha bergegas bangkit untuk berwudu. Usai sholat, dia melantunkan Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Menjelang tengah malam, Marni keluar dari kamarnya untuk melihat kedua putrinya. Dia ke kamar Alisha terlebih dahulu. Dari balik pintu, Marni mendengar lantunan kitab suci dari dalam. Dia pun melangkah menuju kamar putri sulungnya. Perlahan Marni mengetuk pintu dan mendengar sahutan pelan dari dalam. Marni membuka pintu dan melihat Arinda belum tidur, seperti yang diduganya. Arinda sudah pasti gelisah setelah pembicaraan di meja makan tadi. Kenapa belum tidur? Masih kepikiran apa yang dibilang oleh Alisha tadi. Tebak Marni seraya duduk di sisi tempat tidur. Yalah bu, siapa yang gak kepikiran mendengar informasi tentang calon suami begitu? Sungut Arinda seraya bersandar. Menurut ibu, hal itu tidak benar. Tapi kalau kamu ingin tahu kebenarannya, tidak ada salahnya kamu tanya pada David langsung. Arinda menggeleng cepat. Enggak abu, bisa-bisa Mas David marah besar dan membatalkan pernikahan kami. Aku nggak mau itu terjadi. Marni menghela napas. Ya sudah, kalau begitu kamu tenangkan diri. Semoga memang apa yang dikatakan oleh Bening itu semuanya tidak benar. Sudah pasti begitu kan bu? Bening pasti bohong kan? Marni terlihat ragu sejenak, lantas mengangguk dan tersenyum. Setelah Arinda tertidur, Marni menyelimuti putrinya itu. Lalu, Marni bangkit meninggalkan kamar Arinda. Begitu keluar, dia mendapati suaminya tengah duduk di kursi makan. Irwan menyesap segelas kopi yang baru saja dibuatnya. Dengan langkah lesu, Marni berjalan dan ikut duduk di kursi makan. Irwan merasa heran melihat raut muka istrinya. Kenapa toh bu? Tanya Irwan. Marni terdiam sejenak sebelum berkata, menurut bapak, informasi yang disampaikan Alisha tentang David tadi benar atau tidak? Menurut bapak sih tidak benar bu. Irwan menjawab ragu. Apa sebaiknya kita tunda saja pernikahan Arinda dan David ini, lalu kita cari kebenaran tentang David itu pak? Marni meminta pendapat suaminya. Bu, pernikahan Arinda dan David itu kurang dari sebulan lagi. Kita sudah beritahu semua kerabat dan sanak saudara. Hanya tinggal sebar undangan saja. Apa kata pihak laki-laki kalau kita tunda rencana pernikahan ini? Apalagi hanya karena selentingan informasi yang tak jelas juntrungannya, ujar Irwan. Benar juga ya pak, rasanya memang tidak mungkin David seperti itu. Arinda juga sepertinya sudah sangat klop dengan David. Irwan mengangguk-angguk dan berkata, ya, semoga Arinda bahagia hidup rumah tangga bersama David. Semoga martabat dan kehidupan kita juga terangkat nanti setelah menjadi mertua dari orang terpandang di sini. Marni tersenyum mendengar perkataan suaminya. Namun, jauh di lubuk hati, Marni tak bisa menepis rasa khawatir yang hinggap. Bagaimana kalau semua informasi tentang David itu benar? Marni teringat lagi bagaimana dia menemukan David bersama Alisha di halaman belakang saat hari lamaran Arinda dan pria itu. Sampai sekarang, Marni belum menceritakan hal tersebut pada Irwan. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Alisha bahwa David merayunya?